धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Barzanji. Saya dari kelas D4 semester 5 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif zat adiktif dengan judul uji kualitatif dan kuantitatif kandungan pemanis buatan sikelamat pada selai. Keamanan pangan pada suatu produk makanan sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas pangan. Pangan yang tidak aman dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan foodborne disease. Pangan yang dikonsumsi tersebut juga dapat ditambahkan dengan zat kimia atau bahan tambahan pangan. Bahan-bahan yang ditambahkan tersebut dapat berasal dari bahan alami ataupun hasil buatan secara kimiawi yang dapat digunakan sebagai pengawet, pewarna, dan pemanis buatan. Pemanis buatan yakni salah satunya sikelamat yang mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi dibandingkan dengan gula biasa. Harganya yang lebih murah dibandingkan dengan gula alami, sehingga mendorong para produsen makanan dan minuman menggunakan pemanis buatan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Produk selai juga menggunakan pemanis buatan, salah satunya yaitu sikelamat. Penggunaan maksimum sikelamat dalam miligram per kilogram bahan adalah 1000 mg per kilogram. Walaupun pemerintah sudah menetapkan peraturan mengenai penggunaan bahan tambahan pangan, tetapi masih banyak produsen yang menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia. Dampak penggunaan sikelamat dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya penggunaan sikelamat yakni dapat digunakan untuk membantu dalam manajemen berat badan, pencegahan karies gigi, kontrol glukosa darah penderita diabetes mellitus atau DM, dan juga dapat digunakan untuk menggantikan gula dalam makanan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu penggunaan bahan tambahan pangan berlebih untuk jangka pendek adalah sakit perut, diare, demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Sedangkan efek jangka panjang dapat menyebabkan memicu timbulnya kanker atau karsinogenik, gangguan saraf, gangguan fungsi hati, iritasi lambung, dan perubahan fungsi sel. Dalam analisa kualitatif, alat yang digunakan yaitu eksikator, spatula, neraca analitik, batang pengaduk, pipet ukur, corong gelas. Bahan yang diperlukan yakni ada selai roti banyak 50 gram dan beberapa larutan seperti HCl 10% banyak 10 ml, BaCl2 10 ml, Aquades serta NaNO2 10% 10 ml serta kertas saring. Alat yang digunakan pada saat pengujian sampel secara kuantitatif yaitu ada beker glass, kertas saring, corong gelas, gelas arloji. Sedangkan bahan yang diperlukan yakni ada selai roti yang merupakan selai yang positif mengandung sikelamat yang telah diuji kualitatif. Prosedur kerja analisa kualitatif yang pertama yaitu untuk keperluan laboratorium dibutuhkan dengan 50 gram bahan yang akan diuji, lalu kita masukkan dalam tabung reaksi 100 ml, tambahkan dengan 50 ml Aquades. Yang kedua, saring atau filter dengan kertas saring, tambahkan dengan 10 ml HCl 10% dan 10 ml BaCl2 10% ke dalam filter, kemudian kita kocok dan biarkan selama 30 menit. Yang keempat, tambahkan dengan larutan 10 ml NaNO2 10%, lalu larutan dipanaskan di atas pemanas air pada suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Yang kelima, apabila timbul endapan putih, maka kandungan sikelamat pada sampel yang diteliti positif. Sampel mengandung sikelamat. Prosedur uji analisa kuantitatif yang pertama yaitu
Sampel dengan hasil positif adanya kandungan siklamat disimpan di ruangan tertutup selama semalam. Yang kedua, saring endapan dengan kertas saring dicuci dan dikeringkan. Yang ketiga, endapan selanjutnya dipijarkan atau dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius selama 6 jam, lalu didinginkan. Yang keempat, hasil endapan akhir ditimbang lalu kita timbang dengan neraca analitik. Yang kelima, analisa sklerotik dengan metode gravimetri dengan barium sulfat sebagai endapan. Persentase kadar siklamat dihitung menggunakan rumus. Berikut adalah rumusnya. Rumusnya yaitu kadar siklamat sama dengan berat barium sulfat dibagi dengan berat sampel dikali 0,8625 dikali 100. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.